kawan Gunawan, selamat datang di Animatani. Kali ini kita akan membahas tentang rehabilitasi jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan untuk pengaturan air irigasi. Besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan irigasi sangat besar, sehingga butuh kehadiran pemerintah untuk memfasilitasinya. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian hadir melalui Ditjen PSP senantiasa memberikan bantuan melalui program pembangunan jaringan irigasi tersier. Output dari program ini adalah merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dengan harapan permasalahan air untuk lahan pertanian teratasi. Kita tahu bahwa pentingnya irigasi pertanian. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada, yang berdampak pada tingkat efisiensi dan efektivitas irigasi menurun. Merujuk pada Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi menjadi kewenangan pemerintah yang membidangi sumber daya air. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membantu petani dengan memfasilitasi pengelolaan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau disingkat program RJIT. Lalu, siapa saja sih yang dapat menerima bantuan RJIT? Pertama, petani yang tergabung dalam wadah Poktan, Gapoktan, Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A atau gabungan P3A yang terdaftar dalam database Simlutan Kementerian Pertanian dan sah terdaftar di kabupaten atau kota setempat. Ditjen PSP membuka seluas-luasnya kepada seluruh petani untuk mengakses bantuan pemerintah dalam mengajukan RJIT sesuai dengan syarat serta ketentuan yang berlaku. Petani diharapkan proaktif dalam berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk dapat mengakses bantuan pemerintah. Kriteria lokasi program RJIT diantaranya adalah: pertama, saluran tersiernya mengalami kerusakan dan atau memerlukan peningkatan. Kedua, lokasi yang mempunyai saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik dan tersedia sumber air. Ketiga, lokasi memiliki jaringan irigasi desa yang tersedia sumber air dan dapat dikelola untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi. Keempat, lokasi yang diajukan dilengkapi dengan titik koordinat. Untuk mengajukan bantuan program RJIT, bagaimana caranya? Pertama, memastikan petani sudah tergabung dalam kelompok tani atau Gapoktan. Kedua, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat di tingkat kabupaten. Ketiga, melengkapi persyaratan dan kriteria bantuan pemerintah secara administrasi. Keempat, bersama dengan petugas Dinas Pertanian melakukan inputting ke sistem aplikasi e-proposal dan memastikan Poktan atau Gapoktan masuk dalam kelompok penerima manfaat bantuan pemerintah. Kelima, berperan aktif melalui Dinas Pertanian setempat untuk memantau progres e-proposal yang diajukan sampai dengan penerimaan bantuan program RJIT. Ditjen PSP menjamin bantuan pemerintah yang diberikan bersifat gratis. Apabila ada oknum melakukan penyimpangan dalam pengajuan bantuan RJIT, diharapkan petani, Poktan, Gapoktan dapat melaporkan ke pihak berwajib. Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian, melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Program RJIT ini diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman sehingga dapat mewujudkan kedaulatan pangan di seluruh Indonesia dan mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Pemerintah hadir mendorong petani sejahtera.